Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah ya'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashuruna fi zumratihim bil'afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala musanniful kitab Hadratus Syekh Said bin Ka'miyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala sampai pada dalil jaiz bagi Nabi persifatan kemanusiaan. Adapun yang menunjukkan jaiznya sifat kemanusiaan pada diri para rasul, yaitu terlihatnya sifat-sifat kemanusiaan itu pada diri mereka. Jadi kalau ditanya apa buktinya para nabi itu bangsa manusia, apa buktinya para rasul itu bangsa manusia? Kan kita nggak ketemu, kita nggak ngelihat. Oh, buktinya sifat-sifat kemanusiaan itu terlihat pada diri mereka. Nah, yang melihat siapa? Yang melihat ya orang-orang yang hidup bersama mereka. Apa sifat kemanusiaan yang dilihat oleh para sahabat? Mereka makan bersama Nabi, mereka minum bersama
Nabi, mereka tahu Nabi pernah mengalami sakit, Nabi yang mengalami lapar. Ini sifat-sifat kemanusiaan ini terlihat pada dirinya para Nabi. Dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Saleh, terus sampai ke baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua melihat sifat-sifat kemanusiaan itu pada diri mereka. Lalu berita adanya keadaan itu disampaikan oleh orang-orang setelahnya. Jadi para sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'in, terus sampailah berita itu kepada kita. Jadi berita tentang persifatan kemanusiaan pada diri Nabi itu beritanya langsung diperoleh dari hadis yang namanya hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu apa? Hadis yang perawinya lebih dari 3 orang. Jadi Nabi kalau ngomong ada yang dengar. Kalau Nabi ngomong yang dengar cuman 1, namanya hadis ahad, atau hadisnya namanya hadis gharib. Hadis yang perawinya cuman 1 itu tidak boleh untuk urusan akidah. Yang dengar cuman 1, pas Nabi ngomong yang dengar dia doang, potensi bohong. Cuma 1 yang dengar, makanya nggak boleh untuk akidah, nggak boleh untuk perkara-perkara yang penting-penting, nggak boleh ini. Kalau perkara yang penting cuma dipercayakan sama 1 orang, oh bahaya. Terus kalau yang dengar 2 orang gimana? Meningkat dari ahad, hadis ahad, hadis gharib meningkat lagi, bisa kepada hasan, bisa kepada sahih, bisa kepada 2 orang, meningkat lagi 3 orang yang dengar, naik lagi namanya mutawatir. 4 orang, 5 orang namanya mutawatir. Kenapa? Tidak akan ditemukan bohongnya, karena yang dengar banyak, gitu loh. Apalagi ini para sahabat semua dengar, semua melihat keadaan dirinya Nabi. Enggak ada satupun yang mengatakan enggak. Ketika semua sahabat tanya, Nabi pernah makan enggak? Yang jawab enggak cuma 1 sahabat, semua sahabat jawab, oh iya. Nabi minum enggak? Oh iya. Nabi sakit enggak? Oh iya. Semua sahabat menjawab. Itu namanya hadisnya apa? Mutawatir. Hadis mutawatir ini hadis yang bisa dipakai untuk akidah. Semua hadis akidah itu pakainya dalil hadis-hadis yang mutawatir, hingga keotentikannya itu terjaga, terjamin, gitu loh. Tidak bisa ada kebohongan dalam berita-berita tersebut. Ini untuk beritanya orang banyak, untuk mengetahui sifat-sifat kemanusiaan pada diri Nabi. Lah, kalau berita orang banyak ini untuk ketuhanan bagaimana? Boleh nggak? Urusan ketuhanan kita percayakan pada beritanya orang banyak, boleh? Contoh, pendapat asalnya pakainya ini. Kalau orang banyak memberitakan sama, itu kemungkinan bohongnya kecil. Contoh,
kamu diberitakan di Mekah itu ada Masjidil Haram, di Mekah itu ada Ka'bah yang warnanya hitam. Beritanya sama semua enggak? Nah, ya, beritanya sama semua, maka berita itu tidak mengandung unsur kebohongan. Kenapa? Sama semuanya. Alasannya apa kok nggak bohong? Karena orang banyak. Kalau orang banyak mau nipu kamu sendiri kan nggak mungkin. Se-Indonesia bersepakat mau nipu kamu seorang, mungkin nggak gitu? Nanti kalau Agus nanya, bilang Ka'bah warnanya hijau gitu. Se-Indonesia ngomong hijau, kan nggak mungkin. Se-Indonesia kok kompak banget gitu. Apalagi sedunia. Lah, kalau ukurannya orang banyak itu tidak akan ada kebohongan, nah kembalinya kepada apa? Nah sekarang beritanya orang Nasrani gimana? Nabi Isa itu disalib. Yang lihat siapa? Waktu Nabi Isa disalib yang lihat siapa? Umatnya, kaumnya, masyarakatnya. Lihat orang yang mirip Nabi Isa disalib. Lah mereka mengakui itu betul-betul bisa. Dan diberitakan oleh orang banyak. Anak ke cucu ke buyut terus. Bapak ditanya, "Pak, Nabi Isa disalib enggak?" "Saya lihat sendiri." Mau ngomong apa kamu? Mutawatir enggak itu? Mutawatir apa enggak itu? Jadi kalau untuk urusan akidah ini mutawatir, ini masih ini mutawatir dari yang benar sumbernya atau dari yang salah sumbernya. Karena bisa jadi orang Nasrani juga begitu. Orang India cerita masalah Krishna, ya begitu mutawatir. Orang Indonesia cerita masalah Buto Cakil, ada Buto Cakil, ada apa lagi? Kancil nyolong timun. Itu juga mutawatir. Artinya yang nyeritain orang banyak, tapi nggak jelas sumbernya apa, ini ujungnya itu apa, ujungnya hayalan atau kenyataan. Jadi harus dilihat ujung, jangan cuma lihat beritanya orang banyak. Ini beritanya mungkin nggak terjadi, bisa nggak diterima sama akal, gitu dulu. Nah, kita dari awal sudah bicara Nabi itu boleh saja bersifatan manusia, akal terima, begitu loh. Kalau Nabi itu punya sifat kemanusiaan. Buktinya apa? Buktinya dilihat oleh orang-orang yang ketemu sama Nabi. Selesai. Begitu loh. Jadi asalnya akal dulu sepakat. Lah kalau Nabi Isa diangkat jadi Tuhan, akal sepakat enggak? Enggak. Walaupun yang beritain banyak, akal enggak terima, gitu loh. Jadi asalnya beritanya dulu diterima enggak sama akal. Kalau sudah akal enggak terima, walaupun yang beritain banyak, enggak mungkin ini, gitu loh. Nah kalau beritanya Nabi bagaimana? Akal terima dulu, Nabi boleh bersifat manusia. Nah kalau itu kancil nyolong timun, itu nggak jelas lagi itu ceritanya. Cerita maling kundang, ada ceritanya itu. Cerita siapa lagi? Cerita ini Gajah Mada. Cerita itu orang ahli sejarah. Jadi kembali tadi, kalau berita itu datangnya dari banyak orang, itu namanya mutawatir. Tapi dilihat dulu sumbernya, diterima nggak sama akal, gitu loh. Kalau akal sudah terima, kata akal ini cocok, bisa terjadi, maka boleh diterima. Kalau akal sudah nggak cocok, yang beritain banyak juga nggak kepakai, enggak. Makanya dalam ilmu hadis itu ada pelajarannya namanya apa? Enggak cuman langsung menghafalkan hadis,
Orang ahli hadis itu nggak cuma melihat riwayat hadis dihafalkan sekian banyak, enggak, tapi ada ilmu yang namanya jarh wa ta'dil. Jadi mau ngukur ini perawinya ini tingkat kebenarannya seberapa. Udah perawinya diukur, omongannya diukur juga tingkat kebenarannya seberapa, begitu loh. Jadi omongan orangnya sama orangnya diukur semua, ada ilmunya, hingga para hadis, para perawi itu nggak sembarangan, gitu loh. Mereka semua terukur, gitu loh, nggak langsung diterima. Kayak umumnya begini, Injil itu dibukukan berapa tahun setelah Nabi Isa? Injil itu dicatat langsung Nabi Isa masih hidup kayak Al-Quran, atau setelah Nabi Isa? Jauh setelah Nabi Isa. Ya. Buktinya apa? Enggak, buktinya pakai rawi. Ada siapa namanya? Injil apa? Ada Barnabas, ada. Ini berarti perawi-perawi semua itu. Murid-muridnya Nabi Isa yang dipertanyakan, gitu loh. Dulu Nabi Isa pernah ngomong gimana? Oh begini, ayat sekian begini, ayat sekian. Ini semua diambil dari perawi. Itu mestinya kalau itu terjadi, bisa nggak kita menemukan yang benar? Bisa, kalau pakai ini ilmu ini, jarh wa ta'dil ini tadi. Omongannya diluruskan dulu, disaring, terus yang ngomong juga diteliti. Makanya hasilnya akan benar. Nggak mungkin yang nggak diterima oleh akal ditolak semua. Ini ada ilmu khusus untuk mengetahui itu, hingga kita ini ketika melihat sebuah berita, baik itu dari hadis, itu berita-berita itu sudah dicek oleh para ulama dan sudah dikelompokkan. Yang sahih sudah ada, ini yang nggak sahih, ini yang dhaif, palsu, udah ada semua. Apa ukurannya tadi? Pertama diukur dari perawinya, kedua diukur dari matan hadisnya, isi hadisnya. Isinya itu cocok nggak sama akal. Kalau isinya cocok udah diterima, nah tinggal yang bawanya cocok nggak. Nah, kalau ukuran yang bawanya berat, apalagi kok punya dosa minum arak, ayo minggir. Nabi ngomong, yang dengar 4 orang. Banyak kan? Banyak kan? 4 orang ini nyampein ke orang lagi. Tambah banyak lagi. Ya. Di antara yang disampaikan orang ini ada yang pernah minum arak. Nyampein ke orang lagi. Itu yang jalur itu enggak diterima. Padahal kalimatnya sama. Itu loh. Kalimatnya sama, hanya pembawanya yang berbeda. Ujungnya harus ke 4 ini yang denger nih. Ke bawahnya oleh si anu. Oh si anu satu ini pernah minum arak. Oh nggak bisa, hapus semua. Ganti jalur lain. Oh ini, gitu loh. Itu dicek betul-betul. Hingga bukti-bukti yang kita peroleh dari berita yang mutawatir ini betul-betul otentik. Nggak sembarangan, nggak kacau, nggak beritanya. Betul-betul nyata, betul-betul sesuai dengan kenyataan. Jadi ini dalil kalau Nabi itu bersifatan manusia. Nabi Isa sama nggak sama Nabi Muhammad? Sama. Nabi Isa makan, ya. Nabi Isa minum, Nabi Isa tidur. Tandanya apa itu? Manusia, bukan malaikat, bukan Tuhan. Gitu loh. Kita membuktikan Nabi Muhammad SAW dan para nabi itu manusia, itu mau menolak kalau mereka itu punya sifat Tuhan dan punya sifat malaikat. Oh nabi itu ya kayak malaikat. Oh kayak malaikat, bukan malaikat berarti. Kayak kan bukan berarti. Nabi Isa itu Tuhan? Oh enggak ada. Quran membatalkan
ketuhanan Nabi Isa itu cuma pakai satu dalil. Apa? Makan nggak dia? Makan. Makan kok Tuhan? Kok cuma ringan banget sih? Cuma pakai makan kenapa? Kok membuktikan batalnya Tuhan cuma pakai makan kenapa? Lah kenapa kok pakai makan? Kalau nggak makan kenapa? Lah lemes. Tuhan kok lemes gimana sih? Coba Tuhan bikin ini, saya belum makan. Gimana ya Tuhan kok lemes begitu? Jadi Quran membatalkan kenabian Nabi Isa itu hanya pakai makan. Maka di sini bukti kemanusiaan Nabi Muhammad adalah sifat bangsa manusia. Jadi kejaisan yang jais sebagai Rasulullah itu apa? Boleh-boleh saja disifati bangsa manusia. Tapi harus bangsa manusia yang mulia. Tidak boleh, mustahil sifat manusia yang mencacati derajat kemuliaannya. Jadi kita nyata melihat Nabi makan, minum. Lah yang begitu mesti manusia. Nabi Isa makan, minum, mesti manusia. Nabi Musa mesti manusia. Sampai orang Yahudi mengatakan ada Uzair. Uzair itu dianggap Tuhannya orang Yahudi. Nah, di Quran ada Yahudi mengatakan Uzair ibnillah, Nasrani mengatakan Isa ibnillah. Uzair anaknya Allah, Isa juga anaknya Allah. Satu orang Yahudi, satunya orang Nasrani. Uzair gimana? Ya makan. Ada lagi nabi lagi yang lebih hebat lagi. Artinya banyak nabi-nabi itu yang mukjizatnya kadang aneh-aneh. Dan semuanya walaupun aneh-aneh, ada nabi yang datang ke seorang raja menyampaikan perintah Allah. Oleh raja itu dihukum karena dia nggak senang sama nabi itu, dibunuh oleh raja itu. Tapi dibunuh tidak pernah berhasil si raja itu untuk membunuhnya. Bolak-balik dibunuh. Yang digodok, mendidih. Udah kata raja, habis mati udah. Nggak lama nongol lagi. Basah. Air mendidih berdiri. Yang dipisau, yang dipenggal, yang digantung, yang sampai 100 kali dibunuh, hidup lagi. Kan hebat ini. Kenapa enggak dia jadi Tuhan aja, ini hebat banget, enggak mati-mati. Tapi kan masih makan-makan juga. Ya makan, ya minum. Bagaimana kok Tuhan makan minum ini? Jadi enggak usah pakai dalil yang lain gitu loh maksudnya. Quran membatalkan ketuhanannya para nabi itu gampang, cuma pakai makan gitu doang. Nah kalau Tuhan kok makan, berarti kalau nggak makan kan kekurangan tenaga, lemes kan. Ada tuh yang semboyong kan. Ente bisa menciptakan macam-macam, bikin kenyang aja nggak bisa. Bagaimana sih? Ada Tuhan kok punya kebutuhan. Tuhan itu nggak punya kebutuhan, begitu loh bicaranya. Tuhan itu istighna, nggak butuh segala. Nah kalau masih butuh makan, ini bukan Tuhan. Bagaimana sih? Ini membicara yang pantas disembah, yang berhak disembah harus yang istighna ul ilah an kulli ma siwa waftikaru kullu ma adahu ilai. Itu baru namanya Tuhan. Jadi semua yang bersangkutan dengan sifat-sifat kenabian yang wajib bagi para nabi sudah kita bicarakan satu persatu dan sudah kita buktikan dengan dalilnya masing-masing satu persatu. Berarti selesai pembicaraan mu'taqad yang dikukuhkan bagi yang dikhususkan bagi para rasul, yaitu yang wajib ada 4, yang mustahil ada 4, yang jaiz ada 1, lawannya juga 1. Jadi jumlahnya
10. Kalau di Malaysia, saya ikut grup Malaysia, grup ini, Telegram. Ada guru-guru yang ngajari tauhid di sana. Kita wajib tahu Allah itu yang wajib, yang mustahil, yang harus. Bingung saya ini kok ada wajib, mustahil, harus. Jadi nggak tahu jaiz, jaiz itu kata mereka itu harus. Wajib, mustahil, harus. Mubeng saya ini apa maksud? Emang nggak cocok ngajinya jauh-jauh. Udah nggak paham saya. Kok harus loh maksudnya kok nggak pakai jaiz? Lah masa harus? Iya, jadi harus di situ kita maksudnya harus tahu apa yang jadi hak-haknya Allah pada perkara jaiz gitu kan. Kalau ente asal dengerin aja bingung ini ada harus, ada wajib, mustahil. Lah iya harus, kalau kita kan wajib itu ya harus sama gitu kan. Tapi mereka punya bahasa sendiri mungkin seperti itu. Jadi kita ini sudah selesai bicara sifat Allah, selesai bicara sifat para nabi juga selesai. Yang wajib 4, yang mustahil 4, dan yang jaiz 1. Lawan dari yang jaiz juga 1, hingga jumlah seluruhnya ada 10. Ini 10 ini yang merupakan i'tiqad yang ditemu pakai akal. Kemudian disambung lagi tentang keimanan yang datang dari beritanya para nabi. Ini yang nggak pokok. Artinya yang pokoknya mengimani nabi itu yang 10 tadi gitu loh. Nah ini cabangnya. Setelah iman yang pokok ini ada pula yang harus kamu imani dari nabi apa? Ada 4 perkara lagi yang berkaitan sama berita yang dibawa oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kalau kita mengimani beritanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama iman kepada para nabi. Yang kedua iman kepada para malaikat. Yang ketiga iman kepada sairil kutubis samawiyah, kitab-kitab yang Allah turunkan. Dan yang keempat iman biyaumil akhir. Berarti ini masuk apa ini? Rukun iman. Jadi setelah kita mengenal sifat-sifat Nabi yang jumlahnya 10 tadi, ditambah lagi rukun iman 4. Kok 4 rukun iman? Kurang berapa rukun imannya? Di mana duanya? Duanya kemana? Yang 2 kemana? Nah ya iman kepada malaikat, iman kepada para nabi, iman kepada kitab suci, iman kepada hari akhir. Yang 2 apa lagi? Iman kepada Allah, takdir. Iman kepada Allah dan takdir kemana ini? Kemana ini kok nggak ada di sini? Qadar. Berarti yang belum berapa? Yang diberitakan di sini cuma 4. Nanti kurang berapa? Kurang 2. Yang 2 kemana? Yang 2 masuk ke la ilaha illallah. Kan yang pertama iman kepada Allah. Kamu sudah bicara la ilaha, masa diberitain lagi harus iman adanya Allah? Ya enggak usah, kamu sudah tahu Allah, kenal Allah, tahu dalilnya Allah. Jadi enggak termasuk yang diberitakan di sini gitu loh. Artinya iman tentang Allah itu bukan berita. Beda sama iman tentang para malaikat, itu berita. Iman tentang nabi-nabi sebelumnya itu berita.
Iman tentang hari akhir berita. Kalau iman tentang adanya Allah bukan berita. Adanya Allah kok berita? Adanya Allah itu nyata, harus ditemukan. Kalau namanya Tuhan itu Allah, itu berita Nabi Muhammad, gitu loh. Karena setiap akal nggak akan bisa menemukan Tuhan itu namanya siapa, nggak bisa. Kalau dianya nggak ngasih tahu, kita nggak akan tahu Allah itu namanya siapa. Nah, Allah ngasih tahu lewat siapa? Para nabi. Jadi nabi datang membawa berita tentang namanya Allah. Kalau adanya Allah nggak diberitakan sama nabi, gitu loh. Artinya orang yang punya akal normal akan bisa memahami, mengetahui kalau Allah itu ada. Nah, terus yang qadha qadar kemana? Qadha qadar kalau nggak di situ kemana? Yang qadha qadar masuk perkara jaiz bagi Allah. Iman kepada qadha dan qadar itu masuk dalam pengetahuan tentang perkara jaiz. Kamu harus iman Allah padanya ada perkara jaiz. Kalau di Malaysia harus. Kalau di sini jaiz. Jadi di dalam perkara jaiz ada pembahasan apa? Ya, pembahasan tentang qadha qadar. Allah boleh menciptakan segala sesuatu, Allah boleh pula tidak menciptakan segala sesuatu. Itu masuk dalam pembahasan perkara jaiz. Jadi yang mau kita lihat sebagai murni berita yang kita harus imani itu berkaitan sama iman kepada para nabi. Yang kedua iman kepada para malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab suci. Yang keempat iman kepada hari akhir. Kemudian yang pertama, iman kepada Allah. Sudah dibahas pada kalimat la ilaha illallah. Sudah kita bahas semua lengkap sampai dalilnya, sampai sifat-sifatnya, apa yang harus kamu imani tentang Allah sudah dibahas pada la ilaha illallah. Terus berikutnya iman kepada para nabi. Yang dimaksud perkataan iman kepada para rasul adalah setiap orang Islam itu wajib meyakini sesungguhnya para rasul itu laki-laki. Setiap orang Islam wajib meyakini, wajib mengimani. Wajibnya kapan ini? Kewajiban mengimaninya kapan? Kewajiban mengimaninya kapan? Setelah akhir balik. Ya, wajib mengimaninya waktu akhir berapa kali? Setiap. Nah, beda ini. Wajib yang furu itu pengerjaannya enggak tiap waktu. Wajib sholat, wajib puasa, wajib haji. Ini pengerjaannya enggak tiap waktu. Sholat, kalau zuhur ada sholat, nanti sholat lagi asar, sholat lagi maghrib. Kalau puasa setahun sekali. Kalau haji seumur hidup kalau mampu. Udah cuman sekali wajibnya kalau nggak mampu cukup Jumatan aja kamu. Jumatan itu hajinya orang fakir. Jadi nggak usah berat-berat ke sana ngumpulin duit, nggak usah.
Jumatan itu hajinya orang fakir gitu. Ya. Lah kalau ini kewajibannya kapan? Tiap waktu sampai seumur hidup, ini nggak bisa ditinggalkan. Makanya dimasukkan dalam wajibnya, wajib usul, wajib pokok. Sedikit saja ini hilang dari kamu nggak iman lagi kepada Allah, kamu nggak iman kepada Rasul, gitu loh. Jadi pengerjaannya tiap waktu, nggak cuman waktu-waktu tertentu saja, nggak. Wajib tiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan, mengimani atau meyakini bahwa sungguhnya para Rasul itu semuanya seorang laki-laki, nggak ada nabi perempuan, nggak ada. Ada nggak? Kecuali Lia Edan. Nabi-nabian, bukan nabi beneran, nggak ada nabi perempuan, nggak ada. Ini menurut kesepakatannya para ulama. Walaupun banyak para wanita yang didatangi oleh malaikat Jibril. Kan yang namanya nabi itu orang yang didatangi malaikat Jibril, maka dia jadi nabi. Nah, ada wanita-wanita didatangi malaikat Jibril, tapi nggak berubah jadi nabi. Kenapa? Karena perempuan, nggak punya persyaratan untuk jadi, walaupun ketemu malaikat Jibril. Kemudian setelah kita wajib iman dia laki-laki, mereka juga orang yang merdeka. Tidak ada nabi golongan budak, nggak ada. Semua nabi itu pasti orang merdeka, orang bebas, bukan dari golongan budak. Orang bebasnya pun pasti keturunan orang-orang mulia, dari bapaknya kok terus. Dan mereka harus kita imani adalah orang-orang yang mempunyai sifat sidik, tabligh, amanah, dan fatona. Sudah kita bahas kan? Semua nabi pasti sidik, tabligh, amanah, fatona. Sampai di Quran dikatakan apa? La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan satu nabi dengan nabi yang lain. Berarti semua nabi kami imani mereka sidik, tabligh, amanah, fatona. Adapun gantengnya nabi, tingginya nabi, posturnya nabi boleh beda-beda, fisiknya boleh beda, tapi kalau sifat pokoknya nabi harus sama. Sifat pokoknya seorang utusan harus sama, yaitu sidik, tabligh, amanah, dan fatona. Dan mereka mendapatkan wahyu dari Allah. Berarti Rasul, seorang Rasul itu harus orang yang mendapat wahyu dari Allah. Apa rupanya wahyu yang datang kepada mereka? Rupanya wahyu adalah hukum wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, sah, dan batal. Artinya para nabi itu membawa dua perintah, perintah taklif dan perintah wadho. Taklif ini pembebanan, wadho itu peletakan. Kata Nabi, wajib kamu sholat. Ini namanya perintah taklif. Wajib kamu sholat. Sunnah, haram kamu begini, makruh begini. Ini hukum apa? Taklif. Kalau ada hukum wajib, maka ada hukum berikutnya, namanya apa? Wadho. Kapan ngerjainnya? Ada dong. Bagaimana cara ngerjainnya? Ini namanya wadho. Nah, ada waktunya kapan, cara ngerjainnya gimana, berapa kali ngerjainnya, namanya apa ini? Wadho. Setiap Rasul mesti bawa ini.
Walaupun nanti bentuknya berbeda-beda. Boleh ganti Rasul yang satu dengan Rasul yang lain, ganti perintah, boleh nggak? Boleh, karena Rasul itu statusnya apa? Dia boleh mengganti, boleh menambah. Nah, ini. Kalau Nabi nggak boleh. Nabi nggak boleh menghapus, nggak boleh menambah. Kalau Rasul menghapus bisa, menambah bisa, mengganti bisa. Jadi Rasulullah SAW itu mengganti banyak syariahnya Nabi Isa. Ganti begini, ganti begini, ganti. Boleh. Jadi semua Rasul membawa hukum-hukum ini, ada khitab taklif, ada khitab wadha. Seperti yang dikutip di dalam kitab Syarah As-Sanusiyah. Ini syarahnya Imam As-Sanusi yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang dibawa Nabi secara detail. Dan juga kita wajib iman bahwa para rasul adalah manusia yang paling utama, manusia yang paling mulia di antara semua makhluknya Allah. Tidak ada manusia yang lebih mulia dari para nabi, saat mereka hidup maupun setelahnya. Saat mereka masih bersama umatnya ataupun setelahnya sampai kiamat, mereka manusia-manusia yang paling mulia. Jadi kamu nggak boleh membandingkan manusia biasa dengan Nabi, nggak boleh. Kalau mau membandingkan Nabi pakai apa? Nabi lagi. Jadi kalau mau bandingin Nabi sama Nabi, Nabi Isa sama Nabi Musa, boleh kamu bandingkan. Hal apanya? Gantengnya, postur tubuhnya, tingginya, syariahnya, boleh dibandingkan gitu. Makanya ada dalam Nabi itu ada namanya ulul azmi, manusia-manusia yang paling sabar. Ada lagi di bawahnya lagi, ada di bawahnya lagi. Ini namanya boleh ada bandingan antara Nabi yang satu dengan Nabi yang lain. Nah, kalau Nabi dibandingkan sama kita nggak boleh kayak begini. Nabi Adam aja begini, saya juga boleh begini. Ya nggak boleh. Nabi aja begitu, saya kan juga begini, nggak boleh. Kalau mau membandingkan Nabi pakai Nabi gitu loh. Jangan bandingin Nabi sama manusia biasa. Terus adapun para nabi yang jumlahnya banyak ini, ada yang berbangsa Arab, keturunan Nabiullah Adam, seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aslinya semuanya anak cucu Nabi Adam. Aslinya. Hanya saja kemudian muncul beberapa perbedaan. Ada yang warnanya udah hitam mengkilat lagi, kilong-kilong. Ada yang putih, ada yang sawo mateng, ada yang sawo gosok, ada yang coklat, ada yang kok bisa munculnya satu dari Nabi Adam. Nah ini jadinya macam-macam. Ada orang Cina, ada Arab, ada Israelia, ada orang Misri, ada orang Kipti, ada orang Suryani, ada ini. Makanya Indonesia rumpunnya apa? Melayu. Apa? Melayu apa? Melayu.
Lah, Nabi kita Muhammad SAW itu keturunan dari bangsa Arab. Kalau Nabi Ibrahim Arab bukan? Bukan. Nabi Ibrahim bukan Arab. Yahudi? Ya bukan. Nasrani? Ya bukan. Gitu loh. Yang orang Arab pertama itu Nabi Ismail. Jadi Nabi orang apa? Nabi Ibrahim punya istri, ada Siti Hajar, ada Siti Sarah. Sarah itu istri pertamanya. Kemudian dia punya seorang budak yang namanya Hajar. Kemudian dihadiahkan ke Nabi Ibrahim sampai kawin. Keluar satu Nabi Ishak, satu Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail disuruh tinggal di Mekah. Nah, Nabi Ismail inilah yang kemudian kawin sama penduduk asli Arab di Mekah. Lahirlah anak-anak orang Arab, gitu loh. Kalau mau diaslikan lagi, oh bukan Arab juga. Oh bapaknya bukan Arab sih. Oh ibunya yang Arab, begitu loh. Ibunya yang Arab. Hanya saja karena tinggalnya di Arab, jadi Nabi ngomong saya orang Arab. Kayak saya tinggal di Indonesia, keturunan Arab. Tapi saya ngomong, Habib orang mana? Indonesia. Saya nggak ngomong saya orang Arab, masa saya ngomong saya orang Arab? Tinggal di mana, Habib? Lagoa, mana ada Lagoa orang Arab? Tinggal di Lagoa orang Arab. Walaupun keturunannya orang sono, tapi saya ngakunya orang KTP saya Indonesia, masa saya ngaku orang Arab. Tapi keturunan Arab. Lah Nabi itu begitu, gitu loh. Kalau mau diaslikan nih, Nabi Ismail itu bukan orang Arab. Nabi Ibrahim bukan orang Arab, gitu loh. Lah kok ngakunya orang Arab? Ya karena tinggalnya di Arab. Lah masa dia ngaku orang Arab itu bagaimana? Mau ngakunya orang mana? Orang tinggalnya di Arab. Ada juga yang bangsa Suryani, ada bangsa Ibrani, ada macam-macam keturunan. Tapi semuanya itu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Adapun pengertian Nabi, ini ta'rif. Bedanya apa sih Nabi dan Rasul? Nabi punya 3 sifat. Yang pertama sidik, amanah, dan fatonah. Berapa? Kalau Rasul ada 4. Bedanya apa? Tabligh. Tabligh nyampein apa? Apa wahyunya? Wahyunya wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ini wahyu ini. Nabi enggak dapat, gitu loh. Yang nyampein wajib, haram, sunnah, makruh, mubah hanya Rasul. Kiai dapat enggak? Sama dengan Nabi. Tapi nyampein. Kata Kiai, ini haram, ini wajib. Dapat wahyu Kiai? Bukan, saya nyampein dari Nabi, begitu loh. Nah kalau para nabi tidak mendapatkan wahyu yang hukum tadi enggak, hingga enggak dapat wahyu untuk tabligh bangsa hukum yang berkaitan sama taklif dan wa'adha. Tapi dia dapat hukum untuk dirinya sendiri, rupanya nasihat, rupanya petunjuk. Dan Nabi menyampaikan hukumnya para rasul. Nah? Sama, mukjizatnya sama. Rasul punya mukjizat, Nabi punya mukjizat. Hanya bicaranya Nabi enggak menyampaikan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Tidak mendapatkan maksudnya, tapi menyampaikan dari Nabi, begitu loh. Bukan langsung dari Allah, enggak. Dan Nabi menjalankan yang wajib, sunnah, haram itu dijalankan oleh Nabi. Tapi dapatnya dari para rasul atau dapat dari langsung dari Allah, tapi enggak diperintahkan untuk disampaikan pada yang lain. Pribadi. Kalau rasul
dapat itu dan diperintah disampaikan untuk yang lain. Dan sesungguhnya para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang maksum. Maksum itu apa? Dijaga oleh Allah dari melakukan satu kesalahan. Maksudnya wajib mendapatkan penjagaan dari Allah, jauh dari melakukan pekerjaan haram dan pekerjaan makruh. Mereka wajib mempunyai sifat-sifat, mereka wajib dijaga dari mempunyai sifat-sifat yang menurunkan derajat kemuliaannya. Jadi Nabi oleh Allah dijaga dari dua hal. Apa? Pertama dijaga dari dosa. Yang kedua dijaga dari apa? Punya sifat yang rendah. Jadi apa? Pertama apa? Dijaga dari dosa. Yang kedua punya sifat yang rendah. Jadi Nabi itu enggak terjadi dua ini. Kemudian kemaksuman para Nabi itu mulai kapan? Nabi dijaga oleh Allah dengan dua ini mulai kapan? Mulai lahir. Jadi wajib kamu imani, Nabi itu mulai lahir dijaga dari dosa dan dijaga dari sifat-sifat yang rendah. Jadi Nabi waktu kecil umbelen enggak? Nabi waktu kecil upilen enggak? Pelekan enggak? Congekan enggak? Maksumnya Nabi dari bayi gitu loh. Jangan terus, Nabi mah kecilnya umbelen, kadang nyolong jambu segala. Setan itu bukan Nabi itu. Nabi kok nyolong jambu segala, bagaimana sih? Dari mana ceritanya begitu? Kok disamakan sama yang lain? Ini enggak maksum kalau begitu dong. Wajib kita imani maksumnya dari bayi, sejak lahir mereka dijaga oleh Allah dari dua hal. Apa? Melakukan kesalahan, berarti enggak pernah nyolong jambu. Yang kedua, dari punya sifat-sifat yang rendah, berarti enggak pernah pelekan, enggak pernah umbelan, congekan. Kan sering kamu ketemu sama orang nih, 20 tahun kamu enggak ketemu. Sekarang dia jadi lurah. Wantong ketemu kamu, saya lupa yang dulu anak si Anu, lu kan dulu suka congekan, umbelan. Itu Nabi nggak ada begitu. Kamu sekarang jadi Nabi ya? Dulu kan kamu jelek banget. Nggak ada begitu, nggak ada. Itu kita boleh begitu, Nabi nggak begitu. Jadi jangan sampai kita mengimani itu semua boleh terjadi pada Nabi. Itu pada kita bolehnya. Nabi nggak boleh begitu, nggak boleh. Terus yang berikutnya, adapun iman kepada Rasul, kepada Nabi itu ada dua. Ada iman secara ijmal, ada iman secara tafsil. Ijmal maksudnya bagaimana? Iman ijmal itu kita wajib iman bahwa Allah mengutus para nabi yang jumlahnya tak terhingga. Maksudnya jumlahnya pokoknya banyak. Saya nggak ngerti bilangan jumlahnya berapa. Jadi jangan diputuskan. Nabi itu jumlahnya sekian, Nabi Rasul sekian, Nabi sekian. Jangan. Kok jangan? Karena ulama saja berbeda kata ulama ini jumlahnya 124.000 Nabi. Rasulnya 315. Rasul berapa? 315 orang. Nabinya 124.000. Ada yang mengatakan lagi 25.000, ada yang mengatakan lagi 75.000, ada yang mengatakan 100.000. Berarti ulama berbeda pendapatlah. Ketika berbeda masalah ini, yang paling aman gimana?
Yang paling aman cukup kita katakan banyak. Selesai. Lebih dari 25 gitu loh. Jadi Allah mengutus para nabi dan rasul jumlahnya lebih dari 25. Nah, yang lebihnya dari 25 itu kita nggak perlu tahu namanya satu per satu. Pokoknya ada jumlahnya banyak. Nah, kita ini di dalam hidup kita ini nggak populer memberi nama anak kita nama nabi. Kalau di dalam Yahudi sering nama anaknya Abraham, Moses, ya, David, terus Isa, jelas itu, Mikael itu malaikat, ada lagi Yosua, nabi itu cuma kita nggak ada nama Yosua, nama siapa itu? Yosua itu nabi kok siapa? Daniel, nabi itu, kita nggak populer itu, gitu loh. Hingga anak kita kadang nggak ngerti ini nama nabi atau bukan, gitu loh. Kita hanya tahunya nabi itu 25, jangan begitu. Wajib iman nabi itu nggak cuma 25, tapi banyak. Kita nggak boleh menjumlah jumlah ini, jangan, takutnya nanti nambahin atau mengurangi. Jadi kita wajib iman secara ijmal bahwa Allah mempunyai para nabi yang jumlahnya banyak yang tak kita ketahui berapa jumlahnya. Adapun iman secara terperinci yang harus kita hafalkan nama-namanya, kita tahu perjuangannya, tahu di mana hidupnya, itu ada 25. Ini 25 ini kita tahu, hafal. Kalau nggak hafal gimana? Kalau nggak hafal dosa. Kalau sampai nggak tahu, kata sebagian kafir. Coba ini. Nggak tahu begini. Nabi Ibrahim itu nabi bukan? Nggak tahu saya. Oh, bahaya ini. Sebagian ngomong dosa, sebagian ngomong kafir. Kenapa? Ini iman pokok. Ini keimanan yang pokok. Bukan kewajiban yang cabang, bukan. Ini kewajiban yang pokok. Yang nggak boleh berkurang kewajiban yang kamu kerjakan. Iman pada 25 ini pokok. Gitu loh. Kalau kamu nggak hafal, dosa. Nah, tapi saya nggak hafal urut-urutannya, Pip. Nggak apa-apa, yang penting hafal 25. Lah, kalaupun nggak hafal terus gimana? Kalau disebutkan namanya kamu tahu, oh itu nabi. Nah, itu loh. Dibantu sama orang namanya Musa gimana? Nabi. Isa nabi. Ibrahim nabi. Sugeng bukan, Pak, itu. Solihin, oh bukan, Pak, itu, Pak. Ini tahu begitu loh, jangan terus nggak tahu itu saya nabi kayaknya itu, Pak. Nah, ini yang nggak boleh begitu, gitu loh. Jadi kamu walaupun nggak hafal satu persatu urutannya, tapi ketika disebutkan namanya tahu. Siapa saja di antara mereka semuanya yang 25 itu yang harus kita ketahui. Pertama, Nabi Adam alaihi salam, Abal Bashar, bapaknya para nabi. Kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ilyas, Nabi Zulkifli, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyasa, itu mestinya, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Yang terakhir
baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam kitab Aqidatul Awam ada nazomnya itu ya, dinazomkan satu persatu nama-nama itu hingga gampang diapalkan. Ini semua jumlahnya 25, dan 25 ini dalilnya mana? Dalilnya langsung Al-Qur'an. Quran langsung yang menceritakan tentang nama-nama mereka disebutkan satu persatu oleh Allah, sehingga nggak ada lagi keraguan kita tentang 25 nama ini jelas ada dalam Al-Quran. Sebatas inilah kita wajib mengimani tentang para nabi. Jadi bukan imannya pokoknya saya iman Allah itu punya nabi banyak, nggak cuma jumlahnya aja yang harus tahu. Harus tahu keadaannya, mereka orang mana, mereka maksum apa enggak, bagaimana keadaan diri mereka. Ini harus tahu hingga iman kita pada mereka tidak menjadi iman yang rusak, iman yang kurang atau iman yang salah. Mudah-mudahan hati kita terus dijaga oleh Allah, diberikan iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang terus membawa kita pada keselamatan dunia sampai ke akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung yang akan datang bicara iman kepada para malaikat insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbana i'tarafna bi annana qatarafna وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تنسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله العالمين.